What's up guys, gimana kabar kalian? Mimin doain sakit itu, ternyata Lori ini tahu kalau Teresa adalah selingkuhan Pak Gregory. Lori berusaha menasehati temannya itu kalau apa yang Teresa lakukan sekarang
way to punch you in the face again? Have fun in Sahara tent. Teresa yang kembali bangun di kamar Carter, ia pun mulai sadar kalau semua kejadian itu adalah nyata. Sesampainya di kamar, Teresa cuma bisa terdiam. Lori yang melihatnya lalu nanya apa yang terjadi. Di situ Teresa bercerita kalau dia sudah mati 2 kali dan hidup lagi 2 kali. Mendengar cerita tersebut, Lori Hingga akhirnya setelah terbangun lagi di kamar Carter, Teresa pun sangat depresi dan langsung pergi dari sana. I'm sorry. Hingga di kantin, Teresa yang udah mulai tenang dia lalu menceritakan kejadian yang ia alami kemarin. Mendengar itu, Carter lalu menyarankan untuk mencatat nama siapa aja orang yang tahu tentang hari ulang tahunnya, karena mungkin si pembunuh itu adalah orang yang tahu kalau hari ini ia berulang tahun. Carter juga menyuruh Teresa untuk menyelidiki seseorang tersebut satu persatu. Setelah berkali-kali mati dan berkali-kali hidup lagi, Carter kemudian membawa Teresa ke rumah sakit tempat Pak Gregory dan Lori bekerja. Di sana, Pak Gregory menjelaskan bahwa di dalam tubuh Teresa terdapat banyak sekali luka dalam yang parah, dan dengan kondisi parah itu, harusnya Teresa ini udah meninggal. Mendengar penjelasan tersebut, Teresa pun kaget, lalu berusaha pergi dari sana. Tapi karena Pak Gregory nggak ngizinin, Teresa akhirnya pura-pura haus dan nyuruh Pak Gregory buat beliin minuman.
Setelah pergi, diam-diam Teresa masuk ke ruangan Pak Gregory untuk mencari kunci mobil. Namun ketika Teresa berhasil menemukan kuncinya, dia melihat di bawah laci ada topeng maskot persis seperti topeng si pembunuh itu. Teresa di situ berpikir kalau pembunuh tersebut pasti adalah Pak Gregory. Ia pun segera pergi dari rumah sakit itu sebelum Gregory menemukannya. Tree. I did it! Yeah! What? Shit! Yes, officer. What do you want? Who are you? Oh shit! Oh fuck. Oke guys, sampai di sini kira-kira kalian bisa tahu nggak siapa pembunuh sebenarnya? Yuk 20 detik yuk tebak-tebakan, tulis di kolom komentar siapa. Menurut kalian pembunuhnya? Lori, Carter, Ryan, Daniel, atau ada yang lain? Tulis di kolom komentar sekarang. 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, lanjut. Teresa lagi-lagi kembali terbangun di kamar Carter lalu bertanya, mengapa Teresa berteriak saat bangun tadi? Mendengar pertanyaan itu, Teresa dengan santai menjawab kalau dia baru saja mati. Teresa kemudian pergi dari sana. Carter yang masih penasaran dengan perkataan Teresa barusan, ia pun langsung dengan cepat mengejarnya. So you're having bad dreams. Might be able to help. No. You literally think you're reliving the same day? Yep. All right, come on. You're just messing with me, right? Car alarm. Sprinklers. No. Now. Mati terus hidup lagi kondisi tubuhnya, semakin lama semakin memburuk. Di tengah obrolan mereka berdua, terdengar berita TV yang mengabarkan bahwa ada seorang psikopat sedang dirawat di rumah sakit tempat Gregory dan Lori bekerja. Mendengar berita itu, Teresa berpikir kalau psikopat tersebut mungkin adalah orang yang membunuhnya selama ini. Ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menghentikan psikopat itu. See you soon,
asshole. Teresa akhirnya bangun lagi di kamar Carter. Betapa bahagianya dia saat melihat Carter ternyata masih hidup. Ia lalu mengucapkan terima kasih karena Carter udah mau rela ikut terbunuh demi menyelamatkan nyawanya dari si psikopat pas di rumah sakit tadi. Dan setelah kejadian itu, Teresa kini mulai mau mencoba untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Hey, Tim. Hey. Good morning. Teresa juga akhirnya datang ke restoran di mana sang ayah telah menunggunya, dikarenakan ia pun meminta maaf dan berjanji tak akan menghindar lagi. Kemudian setelah semua itu, malam harinya Teresa bersiap pergi ke rumah sakit untuk membunuh si psikopat. Stay calm. Slowly. Slowly. Okay. We can talk about this. Just put the gun down. Listen to me. He's going to escape. Go get help. Go! I know you're not asleep. Safety's on, little girl. We have here. I like you. Setelah berhasil mengalahkan si psikopat, Teresa pun mengajak Carter untuk merayakan ulang tahunnya bersama. Tapi ketika ia memakan kue dari Lori, besoknya dia kembali terbangun di kamar Carter lagi. Buset, Teresa sangat bingung bagaimana bisa kejadian ini terulang padahal dia udah ngebunuh si psikopat dan harusnya ini semua udah berakhir. Sambil ketakutan, Teresa langsung pergi dari sana. Sesampainya di kamar, Teresa segera merapikan semua barang lalu berencana kabur sejauh mungkin dari sana. Lori yang melihat Teresa sedang panik lalu mencoba menghibur dengan memberikan kue ulang tahun. Ketika melihat kue tersebut, awalnya Teresa nggak peduli dan mengatakan kalau dia udah pernah makan kue itu tadi malam. Tapi kemudian Teresa mulai merasa aneh. Kenapa waktu dia nggak makan kue pemberian Lori itu, dia selalu masih bisa hidup sampai ada seseorang yang bunuhnya. Mendengar ucapan tersebut, Lori menganggap kalau Teresa udah gila. Tapi Teresa kemudian menyuruh Lori memakan kue itu untuk membuktikan kalau dia memang bukanlah si pembunuhnya. Karena ketakutan dan terus didesak Lori, akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa alasan Lori membunuh Teresa adalah karena merasa cemburu. Pak Gregory lebih memilih Teresa dibandingkan dia. Mendengar penjelasan Lori itu, Teresa pun langsung Yap, esok harinya Teresa kaget karena lagi-lagi dia bangun di kamar Carter. Ia di situ kembali nggak inget sama si Teresa, kayak kemarin, lagi mulai sekarang semuanya akan terulang lagi dari awal. Tapi bohong, ternyata Carter cuman lagi ngerjain Teresa. Dengan pura-pura nggak kenal mendengar itu, Teresa merasa sangat senang dan lega karena dia sekarang udah nggak bakalan mati lagi. Ending yang sangat membagongkan. Demikian alur cerita horor movie ID kali ini. Mimin harap kalian tetap setia dan selalu menonton setiap video yang Mimin update selalu. Jangan lupa untuk like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar Mimin tetap semangat update buat kalian semua. Selalu lihat ke belakang karena kamu tidak pernah tahu apa yang ada di belakangmu.